Saya baca Junudul Qalbinya aja ya sedikit Tidak apa-apa, ya. ya apa-apa. Ihya, mau ini jus lo ya halaman 3. Kalau saya jus sektong itu tadi. Saya impor. impor. Lanjut. Bayanu Junudil Qalbi. Ini penjelasan tentang tentara hati. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang tahu terhadap tentara Tuhanmu illa huwa kecuali Dia, Allah. Falillahi subhanahu fil qulubi wal arwahi wa wairiha minal awalim junudun mujannadah. Falillahi maka adalah bagi Allah kak dintoh kakungi Allah subhanahu wa ta'ala fil qulubi wal arwahi di dalam hati dan ruh, di dalam semua hati dan semua ruh, wa wairiha dan selain hati dan ruh, minal awalimi dari banyak-banyak dari beberapa alam itu. Junudun mujannadah artinya tentara yang dikerahkan. La ya'rifu haqiqataha, orang tidak akan tahu haqiqataha, hakikatnya tentara ini, junud ini, wa tafsila adadiha dan rincian jumlahnya tentara ini, illa huwa kecuali Dia. Jadi kalau tentaranya hati itu banyak gitu. Di dalam hati, di dalam ruh, kemudian di alam ini hanya Allah tahu. Wa nahnul an, dan sekarang ini saya nasyiru ila ba'di junudil qalbi. Saya ingin menjelaskan sebagian dari tentara hati itu. Wa huwa alladhi yata'allaqu bi gharadina. Bahwa yaitu tentara alladhi yata'allaqu bi gharadina yang berkaitan dengan tujuan saya. Walahu jundani. Walahu dan adalah bagi hati jundani, 2 tentara. Jundun 1 tentara, yara bil absar yang melihat dengan mata kepala. Wa jundun dan 1 tentara la yara illa bil basair hanya melihat dengan basirah. Dengan mata basirah. Ada tentara yang kasat mata, ada tentara yang tidak kasat mata, begitu mungkin kalau diterjemah. Wa fi hukmil mulki wa huwa fi hukmil mulki, dan tentara ini tidak di bawah kekuasaan di dalam kendali kekuasaan. Wal junudu fil hukmil khidmih wal khodamih wal a'wan. Sementara tentara itu ini malik, ini fi hukmil malik. Tentara ini berada di bawah kendali raja. Wal junudu fi hukmil khadami wal a'wan. Dan tentara-tentara itu dia berada di dia bertugas mengabdi ya. Yeah. Melayani dan membantu a'wan. Membantu siapa? Melayani siapa? Yang melayani Malik tadi itu, raja itu. Ya. Fahadha maknal junduh. Fahadha maknal jundim. Inilah yang dimaksud dengan tentara. Fa amma junduhu, fa amma al-musyahidu. Tentara yang kasat mata bil aini, al-musyahidu bil aini, fa huwa al-yad, tangan. Salah satunya tangan. Jadi kalau kita bergerak, ini hubungannya dengan la haula wala quwata itu tidak ada daya dan upaya, karena memang dia tentara Allah itu. Wal rijlu kaki, wal aini dan mata, wal udhuni dan telinga, wal lisani dan mulut, itu semuanya tentara Allah, tentara yang kasat mata. Wasairil a'dha'i dan seluruh anggota tubuh Allah hirati yang nyata, wal batinati dan yang batin. Itu semua adalah tentara Allah. Makanya ini yang dikatakan bahwa sering Kiai Nur bilang itu, kita itu tidak punya daya di situ. Jadi kita hanya berkehendak memilih, kemudian setelah itu Allah mengizinkan dengan apa? Ya menggerakkan tentara-tentara ini. Tapi ini tentara yang bil absar, yang kasat mata, yang nampak, yang zahir. Fa inna jami'aha, karena semuanya
tentara itu khadimatun, adalah mengabdi lil qalbi, kepada hati. Nah, itu kan makanya disebut tentara hati. Ini hubungannya dengan takdir itu yang sering dibahas itu. Ya, wa musakhkharatun lahu, dan dia tunduk kepada hati. Fahuwa maka adapun hati ini al mutasarrifu, dialah yang mengarahkan, fiha di dalam tentara itu, wal murad itu, dan dia yang mengarahkan kepada tentara itu. Hatilah yang menggerakkan dan mengarahkan tentara-tentara yang bersifat kasat mata. Waqad khuliqat majbulatun, dan dia diciptakan secara majbulatun ala ta'atihi, secara inherent. Ini apa ya inherent majbulah, ya secara menyatu itu, ala ta'atihi, secara paten lah ya, ala ta'atihi, untuk patuh, la tastati'u lahu khilafan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak, wala alaihi tamarrudan, dan dia juga tidak memiliki rasa memberontak. Namanya juga tentara kan, katanya Iwan Fals itu seperti peluru kan begitu. Iya. Ya, faida amarul ain, apabila mata memerintahkan, bil infitah, untuk terbuka, infatahat, maka mata terbuka. Faida amaru al ainah, jika hati memerintahkan kepada mata, bil infitah, untuk terbuka, infatahat, terbuka. Itu perintah hati itu. Faida amaroh, dan apabila memerintahkan hati, arrijlah, kepada kaki, bil harokatih, untuk bergerak, taharrokat, maka dia bergerak, jalan gitu. Wa idza amara al-lisanah, dan jika hati memerintahkan lisan, bil kalami, untuk bicara, wa jazamal hukmu bih takallum, maka terjadilah kemudian pembicaraan. Wa kadza sairul a'dha, begitu juga seluruh anggota tubuh gitu. Wa tashkhiruh, dan ketundukan, wa tashkhirul a'dha'i wal hawasih, kepatuhan anggota tubuh dan indera, lil qalbi, kepada hati, yushbihu min wajhin, yushbihu, menyerupai, min wajhi tashkhiril malaika, menyerupai kepatuhan malaikat, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi anggota tubuh ini, kita semua ini ibarat tentara kasat mata yang tunduk kepada hati, yang kalau diibaratkan itu ibarat kepatuhan malaikat kepada Allah. Wa idza amara al-lisana bil kalam, wa idza amara, bila memerintahkan hati, al-lisana, kepada lisan, mulut, bil kalam, untuk berkata, wa jaza'u, yang tadi ini, fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu, para tentara itu, majbuli, dia diciptakan untuk taat, la yastati'una lahu khilafan, bal, tetapi, la ya'sunallah, la ya'suna, mereka tidak bisa bermaksiat kepada Allah, menolak, maksudnya menentang kepada Allah, ma amarohum, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah, wa yaf'aluna, dan mereka itu melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa innama yaftariqani, wa innama, hanya yaftariqani, mereka berbeda, fi syai'in, dalam satu hal, wa huwa annal malaikatah, itu bahwa sungguhnya malaikat alaihim salam, alimatun, dia menyadari, bi ta'atiha, terhadap ketaatannya, wa imtisaliha, dan ya kepatuhannya gitu. Gitu. Jadi ini bagian dari tentara zahir ini. Nanti ada tentara batin. Apa tentara batin itu? Ya nafsu, ya syahwat, itu tentara batin itu. Kemudian bisa disela kayak monggo jadi kita perlu saya selah. Iya. Sebentar ya. Enggak, hubungannya kan begini. Hubungannya dengan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kan begitu. Jadi malaikat itu apa yang dia tidak bermaksiat kepada Allah dan dia patuh dengan perintah Allah, itu kan sebagai tamsil atau perumpamaan tadi itu.
Nah, bagaimana dengan yang terjadi pada karomahnya para wali? Contoh yang terjadi pada ke Khalil Bangkalan itu kan bisa ngambil gula di Madura padahal mondok di Jawa gitu. Atau ketika mengambil apa itu namanya kepiting gitu kan. Ketika bahsul masail nggak putus-putus karena apa ya nggak kelar-kelar ya karena nggak bisa diputuskan karena nggak ada contohnya. Setelah diambilkan ternyata masih basah gitu. Atau seperti Kiai Khalil As'ad itu kan siapa tuh iya siapa di Jawa Timur yang terkenal Kiai As'ad Sukorejo itu kan membagikan kurma kayaknya masih baru memetik di Mekah. Kapan nyampenya tangannya itu? Gimana itu hubungannya? Apakah itu karena menjadi kunya Allah, menjadi kunya dia, sehingga dia tangannya tunduk patuh kepada perintah hatinya? Atau memang itu yang disebut dengan Allah yang menjadi tangannya? Gimana itu jawabannya? Korelasinya gitu maksudnya. Hatinya sudah hati mutmainnah, kolbun atau yang disebut dengan nafsul mutmainnah, nafsunnya sudah nafsul mutmainnah. Kemudian kolbunnya sudah kolbun salim, gitu kan? Kemudian ruhnya sudah ruhun jauhar. Kemudian dia berkehendak sesuai dengan kehendaknya Allah, maka tangan juga dijalankan sesuai dengan kehendak Allah. Karena sudah tajalli dia. Dia sudah takhalli, sudah tahalli, dia sudah tajalli, sudah. Itu. Maka itu satu hal yang mungkin, bukan satu yang mustahil gitu. Karena ini tentara-tentara ini sudah digerakkan oleh Allah, kepatuhannya seperti kepatuhan malaikat kepada Allah begitu. Beda dengan hati yang kotor, beda dengan jiwa yang masih kotor gitu. Nah, dia tidak akan mungkin melakukan itu karena kehendaknya itu tidak bersamaan, tidak tajalla bersama dengan tajallinya Allah begitu. Makanya disebut junudul qalbi yang pada wilayah bil absor. Wah, gitu. Kalau sudah menyatu bil absor dan basair, maka al karomah yang terjadi yang khariqun lil adah yang terjadi begitu. Berarti itu masuk pada makanya bab takdir ini masuk ya nanti di sini. Jadi, kalau banyak orang bicara takdir itu apakah Allah yang menentukan kita berbuat? Ini jawabannya junudul qalbi ini. Iya. Gitu. Berarti kunnya Allah menjadi kunnya dia itu ya. Iya. Ya, artinya Allah yang menjadi bukan kunnya Allah jadi dia. Kekuasaan Allah. Dia itu dalam kunnya Allah gitu sudah. Karena dia kehilangan kedirian yang nafsu hayawannya hilang, dikendalikan sudah, nafsu setannya sudah terkendali gitu. Amarahnya sudah terkendali gitu kan. Syukur, sabar, qanaah. Masuk itu insan kamil ya, kamil mukamil sudah ya. Betul gitu. Saya kan nyuruh dibaca aja. Kalau bertanya jangan ke saya, ke Ki Romli itu. Jadi ada apa? saya tadi membuka dengan karena kalau Ki Romli ini dua pakar ini sekaligus di apa ya, dikuasai dua pakar gitu ya. Urusan ilmu iya, urusan itu lagi. Apa boleh ini. Tanggung Kiai. Teruskan, selesaikan. Tinggal sebentar ya. Saya mau sepil ya. Saya mau sepil kitabnya. Saya nggak bawa kamu. Tolong jangan di ini kitabnya ya. Saya itu baca kitab tidak artinya. Jadi saya mempas tahu ini terus ini. Iya. Gak apa-apa ya. Iya. Babu bayan junudil qalbi. Oh iya. Sama Kiai. Gimana Ki Romli? Barangkali ada tambahan. Ya, jadi begini tambahannya. Tadi itu tentara hati itu ada kaitannya dengan tentara Allah di bumi itu kan. Pasukannya, panglimanya adalah Al-Khidir. Yang saya pahami dari penjelasan Prof. Rosi ini, panglima dari tentara hati itu adalah ya hati itu sendiri. Itu ya, tadi kan. Aja Al-Malik. Iya. Sehingga bisa dikatakan dengan ayat tadi bahwa yang disebutkan oleh Prof. Rozi ini adalah bagian dari Al-Maksumi. Ya, orang yang maksum itu kan para malaikat, para nabi dan ini
tentara hati ini kan bagian dari al-maksumin kan. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan Abah Khos tadi, apa kaitannya dengan amrun khariqun lil adah? Nah, Itu betul. kejadian mukjizat itu. Jadi begini, saya pernah membaca bahwa wa ahlus sunnati wal jamaati yu'minuna bi karomatil auliya wal karomatu hiya khariqun lil addah ghairu maknunin bi da'wan nubuwah faidak tarona bi da'wan nubuwah karena mukjizatan. Bedanya ya antara keramat untuk para wali dan mukjizat kepada para nabi, juga istidraj kepada para iblis dan pasukannya itu kekuatannya Ya, dukun sama. santet, dukun Ya, santet. sama, kekuatannya sama di luar batas kemampuan rasionalitas siapapun. Kasih wal mu'jizat itu kan fi haddin sawa itu. Iya, betul. Tetapi yang terpenting jangan sampai kita terpedaya. Ya, terpedaya misalnya kita bisa melihat orang yang bisa terbang, bisa ngilang, tidak bisa kembali. Itu jangan kita terpedaya dengan Terpesona. Hah? Jangan Iya, terpesona. Jangan terpesona, tapi lihat Bukan terkesima ya, Ya, beda bukan. Bano. Terkesima itu beda, lagu. Terkesima dengan terpesona beda. Terkesima, kok sana lagi. Terakhir. Jadi menurut Abu Yazid Al-Bustami bahwa lau nadartum ila rojulin utiya minal karamat hatta ya yarqiya fil hawa dan seterusnya. Tetapi lihat bagaimana kaifa tajidunahu indil amri wan nahyi itu wa hifdzil hududi wa adai asy-syariati. Jadi jangan mudah, katanya Pak Harto itu ojo gumunan kalau melihat orang bisa terbang, tapi lihat bagaimana perhatian dan pelaksanaannya orang itu terhadap Al-Qur'an dan ya as-sunnah itu pedoman utamanya. Ya, ibadahnya. Iya, ibadahnya sehari-harinya. Demikian apa kalau saya salah ya karena tempatnya salah dan lupa. Berarti kalau disimpulkan Gini Kiai, memang Kiai. ini ya. Jadi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita boleh percaya sebab akibat tapi jangan mutlak. Betul itu. Bahwa di dalam hukum sebab akibat itu ada kehendak Allah gitu. Makanya hukum yang terjadi di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan as-sababul musabbab al-mutlaq, tetapi tajwiz, keserba mungkinan. Ya. Nah, kita itu kalau misalnya terlalu percaya kepada sebab musabab zindik itu. Ya, Tapi betul. kemudian Kalau percaya menolak, bahwa diatur oleh Allah itu jahlun itu disebut. iya, betul itu. Jadi di tengah. Di tengah. Tawasud. Nah, maka mungkin kan ada orang kemudian bisa menyelamatkan orang kapal yang mau tenggelam hanya dengan menjelupkan tangannya gitu. Dengan lambaian saja ya. Betul, betul. Syahwana Khalil atau lain-lain. Ini kan sudah jelas setelah dibaca tadi oleh Kirosi. Yanzilul ma'unah ala qadril ma'unah. Iya. Ini sudah jelas Kiai. Artinya Sudah jelas. ma'unah itu turun sesuai dengan kebutuhannya. Enggak, mungkin begini dulu ya. Mari kita kerucutkan dulu begini. Jadi seseorang itu semakin bersih hatinya, Ya. maka bisa naik buruk gitu ya. Contohnya Nabi. Nah, semakin kotor hatinya, maka semakin jahat. Semakin jahat itu maksudnya semakin hebat juga istidrajnya. Iya, bagus itu, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagus itu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ya bagi yang mengingkari karomah itu kan Romli jelas itu sebelum ayat. lagi baca lagu lagi Romli takut kelero. Sobung. Enggak Kiai, pas ini Kiai. Bahkan saya lebih erat mengaitkan dengan pemahaman ini wa fi hukmil mawluk wal junud fi hukmil khadami wal a'wan. Ini bahada makna junud ini sudah jelas ini Kiai. Karena ini melainkan hati dari tentara itu. Tentara dari hati ini ketika diperintahkan oleh hati semuanya akan bergerak. Mata, tangan, lisan, termasuk telinga. Ini tadi Kirosi sudah menggambarkan ketika saat manusia nafsnya sudah di mutmainnah, hatina jauhariyah,
ini nggak akan ada repot setelah dikaitkan dengan pemahaman ayat innama amru idza arda syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Iya betul Ya, betul. kalau hati kotor, dia memerintahkan tangan untuk mengambil barang yang bukan hak miliknya dalam artian mencuri. Karena memang tangan itu junudul qalbi. Junudul qalbi ya. Dia dan Karena ini dalam dayanya itu kunnya dari Allah kan, Kiai, ya. Dayanya dari Allah, tetapi pilihannya di hati dari dia. Iya. Bahkan ini yang sangat Tapi- menarik, Kiai. Yang sangat menarik yang sampean baca tadi, wasailul a'dha'i adh-dhahiru wal batina fa inna jami'aha khadimatun lil qalbi. Ini sudah. Berarti intinya hal itu tidak mudah dicapai kecuali Enggak mudah, menurut nggak Imam ngerti, Al-Ghazali repot, itu Kinur. 4 tahap. Enggak, 4 tahap pembersihan itu. Yaitu pertama dari hadas kecil dan besar, yang kedua menjaga anggota tubuh supaya tidak berbuat maksiat, yang ketiga tatohirul qalbi anil akhlakil mazmumah, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Ya. Yang terakhir tathirus sirri amma siwallah, ini yang paling berat. Begitu ya. Ya, makanya mau bahasa Madura itu asir. bukan Kiai, sirga siran gitu. Iya, sirga siran itu kan artinya ada di sir itu selalu mengingat si dia, bukan Allah gitu. Ya Allah. Nah, ini yang paling berat ya, bagi pengalaman yang sudah iya, jadi bagi yang sudah mengalami ini yang paling berat, tathirus sirri amma siwallah ini. Karena apa? Ya bisa saja selalu ingat si dia gitu, ya Allah. Ya Boleh. Lagi kayak ini. Oh, Bunda. Kenapa Ya, ya? itu bahasa Maduranya sirga siran. Itu artinya hubungan rahasia. Sir Bang Gosir, gula-gula Jawa. Dia boleh depan lah. Sing boleh naksir. Oh, Wow. Dilanjut Kiai. aduh. Mau lanjut pada kiro kalau dilanjut ini. Sebentar lagi innama iftiqarul qalbi ila hadhil junud. Ya, wal ajfan dan kelopak mata, bulun mata, apa sih? Kelopak mata ya. Iya, kalau Pak Nah, tati'ul qalbah, dia akan patuh kepada hati fil infita, di dalam membuka, wal intibak, saya kira-kira saja nggak tahu, dan menutup gitu saja. Muka menutup kelopak mata itu semuanya patuh kepada hati, ala sabilit taskhir, atas cara kepenundukan, kepatuhan, wala khobarun laha wala khobarun laha, dan tidak ada kabar laha bagi tentara hati, min nafsiha, min nafsiha, yang bersumber dari dirinya sendiri, wa min ta'atiha lil qalbi, dan dari taatnya lil qalbi kepada hati, wa min ta'atiha lil qalbi, begitu, dan dari taatnya junudul qalbi ini lil qalbi kepada hati. Wa inna ma iftaqara, dan hanya saja berasal ya al qalbu, hati, ila hadhil junud, ila hadhil iftaqara al qalbah. Wa inna ma iftaqara, dan hanya saja iftaqara ini Ya, apa gitu? butuh ya. Butuh butuh al qalbu, hati, ila hadhil junudi, kepada tentara ini, min haitsu iftiqarihi, dari sekiranya ia membutuhkan, ilal markabi, kepada kendaraan, kepada perangkat keras gitu ya, kendaraan atau hardware ya, wazadi, dan perbekalan, bisa farihi, bagi perjalannya, alladzi yang li ajlihi, karena alladzi khuliqah, dia diciptakan, wa huwa as-safaru ilallah, yaitu perjalanan menuju Allah subhanahu maha suci Allah, wa qat'ul manazilih, dan menempuh jarak, ila liqaihi, untuk berjumpa dengan Allah. Fali ajlihi, maka karena itu khuliqat al-qulubuh, maka diciptakanlah hati. Nah, hati itu sebagai pengendali dari
tentara-tentara ini dia diciptakan hanya untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jarak perjalanan untuk menjumpai Allah taala. Untuk itulah hati diciptakan. Qala Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dia sebagai menyembah, mengabdi. Mereka mengabdi. Wa innama markabuhu, adapun kendaraannya hati, al badanu adalah badan fisik ini. Wa zaduhu, dan bekalnya hati, al ilmu adalah ilmu. Wa innamal asbabuh, adapun sebab-sebab, allati tusiluhu ila zadih, yang bisa mengantarkan dia kepada bekal itu, wa tumkinuhu, dan memungkinkan hati minat tazawudih, dari mendapatkannya bekal itu, minhuh, dari hati, huwal amalus soleh, adalah amal soleh. Walaysa yumkinul abdu, dan tiadalah mungkin al abdu hamba ayyasilah, akan sampai ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yaskun al badanah, selama dia tidak bersemayam, tinggal di badan fisik ini. Jadi badan fisik ini penting gitu. Iya. Jadi dia yang tidak mungkin dia melakukan amal soleh dan sampai menjadi hamba yang sampai kepada Allah selama walam yujawizud dunya, dan juga tidak melampaui dunia. Jadi badan fisik dan dunia itu adalah sarana untuk kita sampai kepada Allah. Itu. Fa innal manzilah, karena sesungguhnya alam, manzilatul adna, ya. Apa ini? Tempat terendah. Ya, al-manzilatul adna, Ya bumi, maksudnya tempat ini, dunia inilah. Ya, manzilatul adna, alam yang lebih rendah, la budda min qit'ihi. La budda min qat'ihi. Harus dari harus dilalui dia. Potongannya. Ya, potongan dunia Harus dilalui. Ya, lil wusuli, untuk sampai ilal manzilil aqsa, kepada tempat yang tertinggi atau puncak gitu ya. Tangga. Dunia Harus lewati tangga. Dengan demikian, dunia dan fisik ini, badan kita itu, mazra'atul akhirah, adalah ladang bagi akhirat. Wa hiya manzilun min manazilil huda. Dan dan dia, dunia ini, manzilun min manazilil huda, merupakan tempat dari sekian tempat ya petunjuk. Wa inna masumiyat dunya, ini dimana dengan dunia, adnal manzilatain, adalah paling jauhnya dua tempat, ya. Paling rendahnya. Paling rendahnya dua tempat gitu. Ya, paling jauh dan paling rendahnya. Makanya sebut dunia ini, kata asalnya dunia itu artinya rendah memang. Dan ayat no dunyan. Iya. Faturruh ila. Turun dulu ya. Iya. Mana? Oh iya. Iya, mau istirahat, aduh, gak kuat ini mata. Sudah malam. Yang tidak kuat apanya, Bun? Matanya. Male tabeng melon. Iya, itu ada Dokter Rahman, barangkali mau naik, monggo. Oh iya. Ya, makasih semuanya. Ya, semoga- Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga Jangan bermimpi, lupa doakan bermimpi yang baik. room ini supaya lebih. Bukan hanya bermanfaat, bermimpi yang baik Bermimpi yang baik juga. dan yang enak. Ya Allah. Dan yang enak. Ya Allah. Lanjut pramari lah. Sebentar. Lanjut. Bang Iya. Rosi, Ini kalau di iklan sini lewat. itu tamakun itu pakai tasdid kapja itu. Kayak tamakkinuhu kayak gitu, bukan tamkinuhu. Iya, tamakun tadi mana Kiai? Yang baris kemana ini? Yang sudah selesai tapi tadi. Ila zadi wa tafakkunuhu kan? Tamakkinuhu itu. Ada harkat, pas harkatnya di bawah ini. Tamakin ya. Ya. Tamakkan tamakkunan. Bukan Takut masdar. apa namanya? Takut ada makna berbeda gitu.
Enggak, ini ila zadi kepada bekal kan? Masdar karena yatamakkanu tamakkunan wa matamakkanan fa mutamakkinun wa dzaka mutamakkanu tamakkun kalau masdar itu Masdar ini. iya. Kita makin. Tamakunan. Iya. Kalau Masdar ini ikut kan yang masdar. sebelumnya ila zadi ini kan masdar juga. Masdar ini. Iya. Ya kalau saya salah nggak apa-apa, saya kan nggak ada sama sekali ini. Enggak, Ya, lanjut dulu. Lanjut aja dulu. Oke. Fa'itturrah. Fatturrah begitu, maka ia terpaksa illa ayatazawudah, bahwa yang mengambil bekal min hadal alam, dari alam ini. Fal badanuh, maka fisik kita, badan kita, markabuhu adalah kendaraan, alladzi yasilu bihi, yang bisa mengantarkan, ya maksudnya sederhanakan saja, alladzi yang yasilu, sampai bihi dengan alladzi, kalau begitu bacanya kan, ila hadzal alami, kepada alam ini. Faftaqarah, maka tubuh membutuhkan tubuh badan ila ta'ahudil badan, terhadap perawatan fisik. Badan itu perlu dilawat, ila ta'ahudil badan wa hifzihi, kan begitu. Jadi butuh kepada perawatan dan penjagaan badan. Jadi karena itu kenapa badan perlu dirawat, maka diberi nafsu oleh Allah, kan begitu maksudnya itu kan. Nafsu makan, nafsu minum itu agak menjaga itu. Kemudian amarah itu untuk menjaga badan itu agar dari bahaya itu bisa merespon dia. Panas dia segera menyingkir gitu. Itu kan itu bagian dari kerja yang harus ada di badan itu. Kalau tidak kita mati. Kalau mati kita nggak punya kendaraan. Kalau nggak punya kendaraan nggak sampai kepada Allah, kan begitu logikanya kan dari tadi. Iya. Wa innama, dan hanya saja yahfazuh, yuhfazuh, dipelihara ya. Gimana ini kalau yahfazuh, apa ini? Wa innama, hanya saja yuhfazuh al badanu, badan ini dijaga bi ayyajliba ilaihi, biaya jelibah, dengan memberinya ilaihi, kepada badan, ma yuwafiquhu, terhadap apa, yuwafiquhu, yang sesuai, minal a'dha'i, dari makanan, wa ghairihi, dan selainnya. Nah ini kan betul kan, kayaknya dikit diberi makan gitu, dan untuk ke situ kan diberi nafsu. Kalau sakit kan nggak punya nafsu itu, nggak nafsu makan itu nggak masalah kalau cuma nggak nafsu. Kalau nggak nafsu syahwat itu yang bermasalah itu. Nah, ini belok lagi. Ayo, jamu laku. Bagian dari Berarti al-aradul intinya basyariyah begini ya, itu sebentar juga ya. syahwat itu kan. Betul, Oh iya, iya, karena iya. itu adalah kelengkapan manusia sebagai insan gitu. Berarti intinya begini Kiai, ada makanan rohani yang bergizi, ada makanan jasmani yang bergizi, kan begitu Ini intinya. masih Junudul Qalbi al-Absar ini, Kiai, masih yang berbicara yang Hawas. yang Yang hawas kasat ini. mata ini. Iya. Yang kasat mata. Belum yang tidak kasat mata, yang enggak, belum. Dikit lagi nih. Iya, tapi ini sudah mata saya, gimana ini? Sudah besok Bahkan lagi ini, Kiai, bersambung. bahkan ini Wa Kiai, masalah itu ayyadfa'a juga. anhu, dan wa ayyadfa'a, dan melindungi badan anhu, dari badan, mayunafi, terhadap apa yang bisa mengancamnya, min asbabil halak, yang dari sebab-sebab yang membuat dia celaka gitu ya, hancur. Taftaqarah, maka kemudian membutuhkan ya, li ajli jalbil ghada, untuk memperoleh makanan ila jundain, kepada dua tentara. Sekarang yang kedua batin, ini tentara batin. Apa tentara batin? Wa asyahwatu syahwat. Jadi kalau punya syahwat itu punya tentara, berarti kalau nggak punya syahwat berarti tentaranya tekor gitu ya. Angkatan udaranya tidak ada. Angkatan darat. Iya. Yang bisa biasa dirawa-rawa itu karena dia yang darat. Tapi rawa-rawanya tidak terlalu Sebentar. banyak air. Sebentar Kiai, wadhahirun, sebentar ya. lanjut Kiai. Sudah. Oh, masih ada ya? Lanjut. Lanjut dulu. Lanjut. Ini lanjut lebih heboh ini. Iya. Oh, Wa syahwat tuh tentara batin itu syahwat.
wadahirun, dan apa ini wadahirun titik ini ya, dan Iya. kekuatan nyata wa huwa aliyadu, yaitu tangan, wal a'dha'ul jalibatu, dan anggota tubuh yang menghasilkan lil ghada untuk makan, apa lil ghada untuk makan ya, fa khuliqa fil qalbi, ya maka diciptakan fil qalbi di dalam hati, min syahwat fil syahwat ma ihtaja ilaihi. Ya, betul kan? Apa yang membuat kita tertarik makan, pingin mie dan sebagainya, itu kan syahwat, itu keinginan, dan itu lahirnya dari hati itu. Makanya kadang kan perlu juga makanan itu dipoles-poles biar kita tertarik gitu, sama dengan perempuan juga dipoles-poles itu kan biar tertarik gitu kan. Itu kecepat. Ya Allah. Iya, iya benar ya. Ya kalau nggak dipoles sama sekali juga, itu makanya perempuan diberikan apa namanya ya, diberikan kodrat untuk beribadah. Mobil Genor yang dipoles. Iya, gitu. Mobil. Makanya itu memang itu untuk menimbulkan gairah, semangat. Karena itu dia bisa Betul itu. tak bertahan itu. Mobil Gai Oh, yang iya, dipoles. mobil Yang dipoles. Mun bebine si poles ngucap ada betul Ginor. Betul Kiai. Enggak betul, Mobil, karena Kiai, memang Roma Mobil yang Irama dipoles ini. ada Mobil. hadisnya Roma Irama itu ya, ya kan? Cantik pun perlu Aduh, anak. menikahi Iya, cinta. Irama, urah Oma Irama. Itu namanya mobil sendi nyabe. Mobil sendi nyabe. Betul. Ini lengkap Al-Ghazali, itu lengkap cek kerja. Sebentar, mumpung di sini ada pakarnya ya, ada pakar, mumpung. Gimana ini korelasinya dengan ala fil jasati mutwah? Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ini yang saya butuh korelasinya. Maksudnya korelasinya gitu. Ya itu kan artinya al-qalbul jasmani wal al-qalbul sanubari dan qalbun ruhani. Nah, Berarti itu. masuk ini karena di sini menyebut jasad di sini. Betul, Berarti masuk di sini ya. Iya betul, kan kolbun ada dua sebelumnya itu. Kolbun Betul. sanubari, hati sanubari yang bersifat jasmani itu, dan kolbun ruhani yang jauh hari itu, yang substansi itu. Kalau itu jelek ya jelek semua, makanya nanti menjadi dosa ketika memerintahkan tanah untuk mencolek gitu, mencolek bukan mengambil, mencolek. Mencolek apa itu Kiai? Ya Allah. Jangan diteruskan. Kalau sudah selesai, ini sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Selesai dulu. Kalau sudah selesai, Ini sebenarnya ini yang dibahas ini Kiai, yang dibahas masalah kendaraan badan itu sebagai alat penunjang itu dari ilmu, karena yang terjadi dari hakikat ma'rifah ini seringkali menepis masalah ini, wa inna ma maraqabul badana wa zadahu ilma ini. Sebab wa innamal asbab ila tawassalahu ila zat ini. Ini yang sering diabaikan Iya. oleh mereka hakikat ma'rifah. Diterjemah. Tidak bisa kalau tidak diterjemah, tidak paham. Karena ini direkam. Direkam layar ini. Direkam layar mau Sebagai di-upload di tumpuan YouTube. badan untuk menuju wazadahul ilma ini, untuk menuju pada ilmu ini menjadi penyebab wa innamal asbab allati tawassalahu ila zat. Dua ini menjadi penyambung. Diterjemah Ya, supaya ini. paham ya. Ya ini Kiai, kan ini menjadi penyambung Kiai. Wa innamal asbab ila tawassalahu ila zati. Yang dua ini Innamal asbab, sesungguhnya sebab-sebab itu ya tawassalu bisa menyampaikan ila zat. zat ya. Iya. Apa itu? Zat tadi itu ya? Kepada Bekal itu ya. Bekal ya Kiai. Iya. Ini kan hati Kiai. maksudnya bekal Jadi itu inti- dapat menyampaikan kepada zat gitu maksudnya kan? Ya, Bukan, ini zat. intinya Kiai. Itu Ini bekal. intinya hati juga, untuk menuju pada hati yang disampaikan oleh Quraisy itu adalah juga butuh ilmu, Kiai, bukan asal-asalan. Iya, Oh iya. iya, makanya cuma saya Menggunakan butuh akal dan pikiran yang kosong. iya supaya bisa mudah dicerna oleh yang mendengarkan, itu saja sesungguhnya. Iya. Jadi Karena tidak ada
Aduh, Mardudatun semoga latubal itu. Iya itu. semoga boleh itu kadungnya dalam. Ini sangat pas ini Kiai sudah. Iya, Nggak boleh iya, gitu, iya. mare mukanya. Itu mana itu lo jauh. Maluhu mardudatun la Iya, ini. tuqbalu. Itu. Ini kesimpulannya kan sangat nyambung ini Kiai. Iya, iya. Jadi Iya. pemahamannya sangat simpel sudah. Iya, wa inna ma markabuhu al badan wa zaduhu al ilmu kan tadi. Iya. Yang di Jadi atas intinya ya pangtinya ya bang gini Kirosi ya. Intinya kalau dianalogikan dengan negara, panglima tertingginya itu presiden gitu kan ya begitu. Malik, betul. Malik. Iya dia presiden penguasa, sultan, raja. Gitu kan. Selain Tanang, Soko, si tukang challenge, si tukang ngalah, Menteri-menterinya itu ya belah, itu pasukannya. tentara anu kasat mata, tentara kasar. Iya. Bagian Catat ya, iya. semua Catat ya. perang mati kader Jenderal. tuh. Catat dan cabah. Iya, pas yang kedua ini batin syahwat kan. Maka Allah ini dia membutuhkan dibutuhkan faftukiru li ajli daf'il muhlikat untuk menolak ke hal-hal yang berbahaya ila junda ini terhadap dua tentara. Batinun yaitu bersifat batin, wa huwa al-ghadabuh. Yang tadi bersifat bersyahwat gitu ya. Yang batin wa huwa al-ghadabuh, amarah. Ya amarah itu penting, pas tadi amarah sekali lagi kalau bini nengir sengram. Itu orang. Yang terbela agama aja ngalah. Wahua adapun yang batin ini al-ghadabu amarah alladzi bihi dengan amarah yadfa'u al-muhlikat, bisa menolak al-muhlikati kepada kehancuran. Wa yantaqimu minal a'da, dan bisa membalas minal a'da terhadap musuh-musuh. Wa zahirun, dan yang zahir wa huwa al-yad, yaitu tangan ya. Nanti di tangan itulah yang bergerak. Kalau marah Kiromli itu tangannya mulai nampeleng bisa ngedap gitu kan. Iya. Nah itu. Apalagi dia bisa minum jamu Perintah itu. amarah itu, perintah amarah itu. Tentara Kara kaudang Kirosi itu, kara kaudang umpama, kara kaudang kasih. Iya, warijuluh, dan kaki. Makanya orang kalau dalam kondisi takut terancam itu makilah duri tak sakit kan. Ya. Terus sungai lonjai itu, iya. Mau tepan cek tahun itu ada. Alladzaini yang keduanya bihima dengan Alladzaini bihima yang keduanya ya maluh, berbuat di muqtadal ghadab sesuai dengan kemauan amarah. Wa kullu zalika, dan semua itu bi umurin kharijatin dengan faktor-faktor yang eksternal. Itu di sini wa kammala Kiai, wa kammala di Luar. Yang mana itu Kiai? wa kullu dzalika bi umuri kharijatin gitu anil badan. Iya, bi umuri kharijatin. Fal Iya. jawarihu, maka indra jawarih minal badan, dari badan, kal lahati, seperti senjata, kal lahati ya, seperti senjata ya. Sini ya. Indra, panca indra atau indra itu merupakan senjata. Ghairiha ya. Summal muhtajuh, kemudian orang yang membutuhkan ilal wada, kepada makan, malam ya'riful wada, selama dia tidak tahu kepada makanan, lam yanfa'hu syahwatul wada, maka tidak bermanfaat, tidak mendapat manfaat syahwatul wada, syahwatnya makan. Kemudian apa ini? Al tuhu alifnya Iya. berharkat panjang ya. Iya. Di sini kasrah ini ada hamzah di bawah ini. Oh di sini enggak ada. Wa ilafih, ini di sini wa ilafih.
apa ya, keakraban, kedekatannya, mungkin itu ya bahasanya. Di situ pakai harkat apa Kiai? Alif dan lam dan ta, tapi alifnya harkat panjang di atas ya. Wa alfihi ya, syahwatul wada wa alfihi. Wa alfuhu kan ke wada ini. Kalau ke syahwat itu alfuha. Tak Kiai, bukan fa Kiai. Wa al tuhu gitu. Oh, alatuhu ya. Nam. Oh, di sini wa alfuhu ini wa salah ya. Syahwatul wada wa alatuhu ya, betul. Jadi maksudnya ini orang itu yang butuh kepada makan, sebelum dia tahu kepada makan, maka tidak ada gunanya kan makanan itu kepada syahwat makan gitu. Jadi penampilan yang saya sebut tadi itu, makanya ada beberapa orang makan melihat penampilannya dulu kan. Faftaqoroh, maka dia butuh atau kurangan lil ma'rifati untuk mengenal ila jundaini kepada dua tentara. Batinun, yaitu yang batin, wa huwa idrakus sam'i, yaitu mengenal persepsi pendengaran ya. Wal basari, di sini Kiai, wa huwa idrakul basri wa dzauqi wa syammi wa sam'i wal lamsi. Oh, di sini susunannya lain. Wa huwa idrakus sam'i, yaitu persepsi pendengaran, wal basari dan penglihatan, wasyammih dan penciuman, wal lamsi dan peraba, wal dzauqi dan rasa. Nah, hati ini kalau sudah wal dzauqi ini. Wa zahirun dan yang zahir, huwa al-ainu, yaitu mata, wal udhunu dan telinga, wal anfu dan hidung, wa ghairuha dan selainnya. Jadi ini merupakan kepanjangan tangan dari tentara batin itu, idrakus sam'i wal basar wa syam'i, ini yang batin. Yang zahir itu al-ain, mata itu sendiri, telinga, hidung dan selainnya. Ya, wa tafsilu wajhil hajati, adapun menjelaskan secara rinci ya, wajhil hajati, bentuk kebutuhan, ilaiha kepada kepada hajah ya, wajhul hikmati dan bentuk hikmah fiha di dalam hajah, yatuluh panjang ya, butuh waktu panjang, wala tahwihi dan tidak dimuat, wala tahwi dan tidak memuat, majalladatun katsiratun, banyak jilid gitu. Kalau ini bahas panjang, ini enggak butuh, ini butuh berjilid-jilid gitu. Wa qad asyarna ila turufin, wa qad asyarna, kemudian saya akan menjelaskan, mengarahkan ila turufin kepada sebagian, yasiru minha, yang saro yang menuju ya, minha dari bukan sedikit ya guys. Ila turufin yasir ya. Oh iya. Apa gampang apa sedikit? Waqad asyarna ila turufin yasir gitu ya, betul. Dan saya akan menjelaskan atau mengarahkan kepada satu bagian kecil saja minha ya, dari hajah itu ya, wajhul hajah. Kita bisyukri di dalam bab syukur itu, falyaqtani bihi, maka biarlah dia cukup sampai di sini gitu maksudnya. Oh ya, kalau sudah ini mau ditutup berapa ya, 50 menit ini ya, 50 menit ya, silakan. Jadi iya, jadi intinya enggak, maksudnya ditutup direkam layar maksudnya. Iya. Oh, iya. 50 menit ini. Iya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan. Iya, ya, kapan-kapan gitu ya. Fajumlatu junudil qalbi nih di sini. Oh iya. Kemudian bayanu amsilatil qalbi ma junudihi al-batinah. Oh iya. Ya sekian ya. Masih panjang itu. Iya. Iya, sekian ya. Kalau istilah tentara ini bisa sedikit bertanya.
Monggo. Oh iya. Monggo. Iya. Tabe. Dalam konsep tadi ada kedipan mata dan sebagainya, itu semua adalah perbuatan hati. Ya, begitu ya? Iya, itu perintah. Ada Perintah raja. gitu. Nah, dalam konteks ini kan yang mengendalikan dalam konteks lahiriah itu kan saraf, saudara Tabe Pak Kiai. Iya, secara medis ya saraf. Secara medis adalah ada satu gelombang motor di sel-sel saraf dari otak ke juga menutup dan membuka. Kemudian sistem raba itu rasa juga, itu juga dari saraf Indra kepada syaraf gitu ya. Betul. Nah sekarang kalbu ini dalam konteks ini adalah sebagai sumber barangkali ya. Ya, dia yang instruksi apa yang menginstruksikan puncak hierarki instruksinya dari hati. Panglima tertinggi. Instruktur dia. Iya. Iya. Instruktur. Jadi Tapi bukan instruktur upacara. Iya. Hati dalam artian lahiriah atau batin? Batin ya. Gini, Pak Dokter, selama pengetahuan saya mengkaji Al-Ghazali ya, jadi hati itu ada dua pintu, Pak Dokter. Pintu yang mengarah ke jasmani itu disebut dengan akal. Nah, gitu. Iya. Nah, pintu yang mengarah ke ruhani itu disebut dengan kolbun ruhani. Kolbun jasmani itu akal, kolbun ruhani itu nanti ruh itu. Jadi dua pintu itu, babain di minal ulum nanti kan. Dan dalam terminologi keilmuan Islam, antara hati dengan akal itu memang tidak tegas seperti konsep Barat. Dia bermakna intelektual, bukan reason, bukan intelektual gitu. Jadi juga dia sebenarnya perangkat dari hati saja. Gitu. Dan kalau kolbun rohani itu kemana Kiai? Kalau kolbun jasmani mengarah ke akal. Kan kalau ada sudah yang dibaca 8 kemarin tuh Kiai. Sebenarnya ada di situ. Iya, masuk ke ini ya, ke hati ya kan. Kalau kolbun rohani itu hati. Kalau bersih itu nanti hati ini kan menjadi nafsul mutmainnah. Nafsun juga itu nanti. Iya. Jadi itu berkeliling Ya, mutmainnah kan ini. Istilah itu rumit memang bahasa ini. Iya. Dan ini untuk pembahasan al-ajpanu itu tatiul qalbah fil intiqa dan dalam melak atas jalan tunduk, dan dia tidak mengabarkan, ya tidak ada kabar dari jiwa itu tidak mengabarkan bahwa mata itu akan berkedip, karena sebagian dari ketaatannya ajpan ini kepada hati. Tidak usah tanpa kabar, artinya dia bergerak sendiri kayaknya. Bukan dari jiwa, dari dirinya. Tidak sadar. Kalau saya mengartikan bukan dari jiwa, ini dari dirinya sendiri. Artinya mata itu nggak punya sensor sendiri, dia nggak punya, tapi dia menerimanya dari hati sebenarnya gitu. Oh, dari diri apa Japan ini apa? Iya, Japan, dari Japan. Dari diri Japan ini. Al-ajfan itu nafsuha ini hanya kepada ajfan ini. Ajfan itu keterjemahannya apa itu ajfan itu? Bulu apa namanya? Kelopak mata. Tuti'ul qalbah minal infitah wal intibak. Jadi kelopak mata itu dia mengikuti kehendak hati dalam membuka dan menutup. Ala sabil taskhir gitu kan. Dengan cara tunduk, patuh, dia nggak ada pilihan. Itu. La khobarulaha min nafsiha. Tidak ada informasi apa. Artinya dirinya tidak mau berkedip gitu ya. Iya. Wa min ta'ati ini kan kesadaran, sadar. Itu lil qalbi ke hati. Gimana Pak Dokter? Sadar kan ini kan. Gelombang sensorik dan gelombang motorik tadi. Betul. Iya. Itu kalau profesor bahasanya memang kayak gitu itu. Masya Allah. Iya.
Gelombang sensorik dan gelombang motorik gitu ya. Iya. Itu ada lagi kayak yang nggak disebut sebenarnya, gelombang Motorik sensorik. seksogis gitu. Itu baru itu. Itu Ya kan Allah. motorik. Jadi motorik itu genderalnya adalah hati ya. Yang saya pahami sampai sekarang ini. Nah, baru malam ini saya tahu kalau hati itu sebagai sumber untuk terjadinya suatu metode di otak sampai otak itu bisa bekerja, gitu maksud saya. Itu kalau di penjelasan sebelumnya Pak Dokter, itu kan di hati itu ada hati sanubari, di situ ada hati di sebelah kiri dan itu berisi daging yang berlobang dan di situ ada darah hitam di situ. Di situ sebenarnya sumber kehidupan semua. Iya. Iya, kalbu ya. Kalbu. Sanubari namanya, hati sanubari. Nanti ada hati yang Sanubari. yang rohani. Itu Rohani. seperti begini, seperti zat dan sifat. Ya, hubungannya itu, Iya, relasinya esensi. seperti zat dan sifat. Esensial, Iya. esensi Jadi, kan. hatinya Esensi itu, kedirian zatnya kita itu sebagai kolbun- manusia gitu. kolbun sanubari, sifatnya itu hati yang jauh dari instansi gitu. Siap. Makasih. Itulah saya coba nanti mencari bagaimana sih relevansinya hati itu mampu menggerakkan otak, artinya menstimulasi otak sehingga otak itu bisa terjadi satu kan selama ini otak yang saya pahami menggerakkan jantung, kemudian tangan ini bergerak karena perintah otak. Ternyata yang adalah hati. Ini yang saya belum sampai ke sana, belum sampai. Kalau menurut kedokteran gimana itu Pak Dokter? Apakah gerak hati, gerak jantung memompa itu? dari Jantung, ya? dari otak. Itu dari otak gitu ya? Ya, Oh gitu. jadi otak yang mengiring impuls ke jantung, sehingga jantung itu namanya otot tidak sadar, involuntar. Jadi Otot tidak sesuatu sadar. yang tidak sadar. Jadi bekerja secara otonom. Beda dengan lengan. Lengan ini adalah otot sadar. Kita bisa gerakkan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan kehendak kita. Itu namanya sadar. Ya, kalau di Al-Ghazali itu sebenarnya yang tidak yang menjadi pangkal dari kehidupan itu ya itu hati sanubari itu yang bergerak tanpa pengendalian kita itu. Nah, itulah yang maksudnya sesuatu yang tersembunyi yang kita tidak pahami, yang sesungguhnya menstimulasi otak itu sehingga otak itu bekerja, begitulah maksudnya. Sehingga hati itu yang mungkin berupa nur atau apa bentuknya, gelombang. Ini kan kalau secara medis itu kan disebut lengkap sekali di sini, coba ya saya baca ya. Al-qalbu huwa yutlaqu li ma'nayain. Hati itu memiliki dua makna lah gitu. Ahaduma al-lahmul sanubari, hati sanubari atau daging sanubari ini. Asyaklul mauda, artinya dia bentuk yang terletak fil janibil aisar, di sebelah kiri minasodri, dari dada. Wa huwa lahmun mahsusun, dia merupakan hati yang istimewa gitu, yang tersendiri. Wa fi batinihi, di dalamnya itu tajwifun, ada rongga. Wa fi dzalika tajwif, di dalam rongga itu damun aswad, ada darah hitam. Wa huwa mamba'ur ruh, inilah tambangnya ruh, ma'danuhu, sumber dan tambangnya ruh. Ya. Walasna naqsudul an, saya tidak bermaksud di sini syarhu kulluhu, menjerahkan semuanya, wa kaifiyatuhu, dan bagaimana mekanismenya.
Yata'allaqu bihi, karena yata'allaqu bihi berkaitan bihi dengan hati ini urudul atibba, urusan para dokter gitu. Wala yata'allaqu bihi al-a'radina, dan tidak berurusan dengan tujuan kami ad-diniyah yang bersifat keagamaan gitu. Wa hadzal qalbu mawjudun lil bahaim. Hati yang semacam ini ada juga di binatang. Bal huwa mawjudun lil mayyit, bahkan ada di dalam bangkai mayat gitu. Wa nahnu idza atlaqna lafdzal qalbi, jika saya itu mengaitkan kata qalbun fi hadzal kitab, di dalam tulisan saya ini, lam na'ni bihi dzalik, bukan itu yang saya maksud. Fa innahu qit'atun, karena dia hanya qit'atul lahmin, sepotong daging, la qadrul lahu, yang tidak ada nilainya. Wa huwa min alamil mulki, dan dia berasal dari alam muluk wa syahadah, dan syahadah nyata gitu ya. Tudrikuhul bahaim bihasatil basari fadlan anil adamiyyin. Ini binatang punya, apalagi manusia gitu. Wal makna tsani, makna yang kedua, huwa latifun rabbaniyah. Nah, ini hati, makna yang kedua itu adalah latifah rabbaniyah. Saya menerjemahkan latifah saja agak bingung gitu, karena diterjemahkan halus, nanti kalau kena mak repot itu materi gitu ya. Iya. Jadi latifah itu semacam daya gaib ya, daya gaib rabbaniyah yang bersifat ketuhanan, ruhaniyah yang bersifat ruhani. Laha bihadzal qalbi al jasmani tu'allaq. Jadi dengan hati yang nomor 2 ini, jasmani itu bergantung. Jadi definisi mati dalam konteks, Iya. tapi sedikit, definisi mati artinya matinya hati. Matinya hati yang di sini, tapi ya matinya badan yang tadi itu, yang di kolbun jasmani, yang kolbun sanubari itu. Ya, jadi kan matinya hati. Tapi kalau kata guru saya gini, guys, sebenarnya semuanya itu emang timbul dari hati, tapi berjalan ke otak, katanya gitu, guys. Makanya sampai guru saya tuh menafsirkan gini, amarah, nafsu itu warnanya dikasih tahu. Maka timbulnya dari hati yang sebelah kiri itu menjalur ke leher terus ke otak. Itu perjalanannya kayak gitu. Cuman kita tidak sadar dengan pergerakan itu, tidak sadar. Jadi cara kerja otak itu diperintahkan oleh hati. Ya karena gini kali halusnya, saking halusnya. Definisi hati di era modern itu berbeda dengan definisi hati di masa lalu. Sama juga definisi akal di era modern ini berbeda dengan akal di masa lalu. Dulu hati dan akal itu tidak terpisah. Dulu itu. Sekarang kan sangat dipisah itu, apalagi dalam terminologi sains kedokteran gitu ya. Betul-betul dipisah gitu. Itu kan karena efek sains barat saya kira. Enggak, selama ini kan yang dimaksud dengan mati adalah berhentinya otak dalam memberikan sesuatu respon kepada seluruh organ. Jadi kalau demikian berarti sesungguhnya mati itu adalah kalau kalbu ini tidak lagi mengirimkan impuls ke otak sehingga betul. Seperti itu hakikatnya kan, seperti itu kalau saya mendengarkan seperti itu. Betul. Nah, di sini kan huwa mamba'ur ruh wa ma'danuhu. Jadi sumber dan tambangnya ruh. Ruh itu ada 2, dokter. Ada ruh hayawan, ada ruh yang robbaniyah itu. Ruh hayawan, ruh nabat itu punya semua itu. Ruh. Iya. Ya, ini kan sangat halus. Ini sangat halus. Ini betul-betul kita tidak bisa, maka penelitian ini kan tidak mampu untuk melakukan suatu riset. Ini kan tidak mampu melakukan riset yang seperti ini. Ini kan wilayahnya ilahiyah barangkali. Tapi saya itu heran dok, karena ulama dulu yang disebut ulama itu juga dokter. Coba saya hitung, Al-Kindi itu filosof dokter. Kemudian dia juga ahli tafsir, kemudian juga ahli pengobatan lah ya, dokter dia. Kemudian Al-Farabi juga dokter, Ar-Razi juga dokter. Ibnu Sina dokter, bahkan Al-Ghazali ngerti dokter. Kemudian juga Ibnu Rushd dokter juga. Dulu yang disebut ulama itu alim agama dan alim kedokteran. Berarti yang ilmu kedokteran barat yang memotong ini ya?
Ya, Ibnu Sina kan itu buku panduan mereka kan di Barat. Sampai sekarang bukunya Avicenna kan, itu jadi Ya, rujukan kedokteran modern kan. Iya. Soalnya kan kalau kita periksa orang mati kan pupil itu kalau pak mata kecil yang di tengah itu kalau sudah tidak bergerak artinya tidak ada respon dan sudah melebar dia punya bola mata kecil itu tidak lagi bergerak dengan refleks cahaya sudah dinyatakan sudah mati. Sudah gitu ya. Ini begini mungkin dokter, mungkin lah dalam perspektif saya yang awam tentang kedokteran. Jadi kedokteran itu melihat ciri karakter dan ciri kematian itu dari luar, faktor eksternal. Sementara dari perspektif tasawuf ini Al-Ghazali melihat kematian dari perspektif internal. Ya. Nah, gitu. Mungkin bahasanya mungkin ya. Saya sebenarnya bisa paham. Saya paham sesuatu yang halus tadi yang nyambung kepada otak sehingga otak itu mampu berfungsi sebagaimana fungsinya yang dijelaskan secara kedokteran. Agak saya paham seperti itu. Betul. Itu barangkali. Artinya ini Pak Dokter, kalau kajian kayak gini nggak akan ketemu di Marepot nih Pak Dokter. Orang Marepot yang tidak punya ilmu kedokteran pasti salah semua ini, salah semua kalau Marepot yang tidak memiliki ilmu kedokteran. Tetapi alhamdulillah saya tahu persis bagaimana itu sistem otak sehingga ada suatu energi, ada sesuatu yang memicu otak itu sehingga timbul apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dia itu Kiai di Sirul Asrar itu amr Allah itu bukan jatuh kepada hati tapi yang pertama kali jatuh kepada ruh, dari ruh disampaikan ke hati kayak gitu. Oh iya, karena ruh min alamil lahud gitu. Bukan min amrih gitu, min alamil amrih. Nah. Jadi itu sesuatu yang mutlak, tapi itu ar-ruhul mutlak Pak Lejing. Itu di dalam Al-Ghazali dalam Kimia Usada itu dijelaskan. Ada kolbun ada ruh mutlak, ada ruh juz'i, ada. Nah. Dan kalau otak Kiai sepertinya ini di lembaran sebelahnya di halaman 4 kalau yang tadi yang dibaca Kirosi itu membahas hati ini kan fungsi hati ini yang dibahas itu. Iya. Ini masih ranahnya hati ini Pak Dokter, ranahnya hati. Insya Allah kalau yang ranahnya otak ini nanti berkenaan dengan yang di halaman 4 ini. Ada di sini akal itu Kiai kan? Kelanjutan dari itu. Karena ini juga Al-Ghazali inspirasi bagi ilmu psikologi modern sebenarnya. Cuman anehnya psikolog barat tuh nggak pernah jujur mengatakan dari mana dia mempelajari psikologi modern itu, dari mana dia mengembangkan. Jadi dari mana dia tahu gitu ya, sedetail itu gitu. Oh iya, mereka begini Pak, selain mereka melakukan research dalam pengertian yang sederhana dulu karena teknologinya masih, mereka memang itu, bayangkan gini aja Pak Kiai Lejing, Al-Biruni itu sudah bisa mengukur keliling bumi itu hampir persis, hanya errornya hanya beberapa puluh kilometer gitu. Errornya, padahal belum ada pencitraan. Iya. Itu Al-Biruni. Saya punya kitabnya itu. Saya punya kitabnya Al-Biruni. Bagaimana dia caranya mengukur hanya dengan pakai matematika murni, menghitung jari-jari itu. Ketika dia berdiri di gunung yang paling tinggi, dia ukur jari-jari gunung itu. Kemudian dia tarik lurus ke pusat bumi dan ditarik segitiganya begitu. Ada satu salahnya cuma 0, sekian persen dari betul. Begini. Ada satu saya menemukan suatu naskah dalam bidang kedokteran yang berkaitan erat dengan perintah atau komando atau instruktur dalam tubuh kita, yaitu hati tadi. Begini, sebetulnya di dalam tubuh kita ini kan secara bertingkat ya. Ada tubuh, ada bagian-bagian tubuh kayak tadi tangan, jantung, macam-macam itu kan. Dan ternyata itu tidak berhenti di situ. Perkembangan lebih lanjut ternyata di dalam setiap bagian tubuh itu, apa kelopak mata, apa macam-macam itu,
terdapat bagian yang lebih kecil lagi, yaitu disebut dengan jaringan sel, ya, atau sistem sel itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah dikalkulasikan secara akademik bahwa misalnya dalam setiap 1 kilogram tubuh manusia itu diperkirakan terdapat sekitar 1 triliun jaringan sel. Sehingga ya itu kan sebentar lagi. Sehingga misalnya berat badan Profesor Rozi itu misalnya 60 kg atau 70 kg, maka terdapat sekitar 70 triliun ya jaringan sel. Nah, sehingga dalam perkembangan saya baca ini makalahnya ini bagus. Dalam dunia kedokteran modern permasalahan tentang jaringan sel ini menjadi semakin rumit dalam pembahasannya ketika dihadapkan dengan penyakit. Ini ada hubungannya penyakit tadi ya. Jadi penyakit itu ternyata tidak hanya bisa diatasi secara organik sistem manusia itu sendiri, tetapi penyakit itu bisa dilakukan dengan pengendalian dari instruktur utama itu. Apa yang dimaksud dengan instruktur utama tadi, hati tadi, Malik tadi, adalah sistem sel itu sendiri. Ini matching kan? Karena ternyata ya, imun sel gitu ya. Imun sel. Jadi imun sel ini sendiri sebagai komando atau panglima. Apa yang dikenal dengan kajian profesor tadi adalah sebagai Malik atau hati. Ini saya membacanya dalam mengobati berbagai penyakit yang selama ini sulit diobati, itu bisa dengan pendekatan sistem biologi seluler. Nanti diurai itu. Diurai berkaitan dengan apa yang dikenal kebutuhan dasar bagi sistem sel itu disebut dengan sitosol. Itu nanti tapi bukan kebutuhan biologis itu, Kiai. Ini sel itu juga biologis juga. Karena bagian terkecil dari tubuh kita, kebutuhan biologis ke sana ya, jangan langsung saya kok terpancing. Ya itu aja dulu lah. Lanjut. Kalau punyanya Kiromli itu misalnya 1/4 kilo ya, berarti berapa triliun itu bawahnya itu? 1/4 kilo itu kan cuma. Itu sekali keluar itu berapa ribu triliun sel jaringan sel itu, iya. Makanya ketika itu keluar punyanya Yai Rozi keluar itu kan berenang-renang itu mencari satu saja kan, maka kemungkinannya itu sangat kecil untuk tidak menemukan sasaran itu. berenang kemana Mencari oksigen itu kan. Itu 200 juta per mili. Nah itu 200 juta per mili. Jadi kalau 5 mili 1 miliar sel sperma. 1 miliar satu kali semprot. bener itu. Ini dokternya ini. Itu jadi kepikiran saya mau nyemprot sembarangan itu. Janganlah. Takut kehilangan berbuat kreatif. takut ada yang jadi. Loh, kok mirip? Loh, ternyata ini sel yang terbuang itu. Nah ini pupuk ada Pak Dokter ini Pak Dok. Kalau orang yang kena penyakit sesuatu itu Pak Dok, itu pas berapa nominalnya itu Pak Dok? Tergantung dari mana itu. Dari mana? Sesuatunya dari berapa mana cc. itu? Marjik. Kalau 1 cc itu 200 juta. Rata-rata orang normal itu 5 cc ke atas. Jadi saya perkirakan rata-rata kan 1 miliar sperma itu satu kali semprot. Hanya 1 yang masuk. Jadi 900 juta, 999.999 yang mati semua itu. Hanya 1 yang masuk untuk menjadi zigot, sel telur. Apa yang menjadi? Luar biasa. Diikat oleh ovum itu ya. Ovum itu. Loh, saya kok bisa juga ilmu kedokteran walaupun sedikit. Kemudian kan penelitian langsung.
Nggak pakai. Nah, Ramli itu memang penelitiannya langsung. Saya Ini fitnah yang benar ini. Fitnah yang benar ini. Mak berde fitnah bener bener tuan. Ini luar biasa ya. Kajian Ihya, kalau itu kajian tentang Ihya loh, kitab Ihya. Kalau diseriusin itu luar biasa ini. Sangat ilmiah itu. Betul. Iya. Ya, tapi kalau cara memaknainya itu kayak Bang Rosi. Kalau memaknainya itu kayak orang baca Quran itu. Saya enggak kecapok dulu Kiai. Alah, nakal aja ini. Besok gilirannya Kilejing baca, jangan saya. Ya besok Kilejing lah. Maaf. Izin sedikit. Jadi kalau kita mampu memperbaiki hati, insya Allah ya, begini jadinya. Kalau mampu kita membersihkan hati, secara otomatis fisik ini bisa sehat. Kan begitu Pak Kiai? Betul. Nah, kok bertolak belakang ya dengan konsep medis modern itu. Mankorporasan apa itu, lupa saya. Mensana incorpore sano. Insana incorporation itu artinya itu hikmah yang saya dengarkan tadi. Berarti kunci dari semuanya ini adalah batin, ketenangan hati, kejernihan hati, kan gitu. Sehingga penyakit-penyakit ini kita bisa terhindar gitu. Kalau kita melihat dari Sang Jenderal tadi, Malik tadi ya. Iya. Makanya ini dokter, saya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati itu dokter. Nah, makanya penyakit itu bisa diatasi dengan cara beribadah, gitu kan? Cara berpikir, ya, cara makan dan cara istirahat. Kalau 4 cara itu ya, berpikir dengan baik, ya, makan dengan baik, istirahat dengan baik, ibadah dengan baik, insya Allah bermakna pasti sehat itu, ya kan? Amin. Karena saya bisa dengan pemahaman Kirosi itu tadi. Kenapa lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Karena kaitannya dengan rasa itu tidak berwujud tapi nyata adanya. Rasa cinta pasti ada. Gini maksudnya gini, kayak kalau kita sakit gigi, tapok tampar kemarin itu kan ngaltok gigi kemarin. Tapi kalau sakit hati bisa bunuh diri orang itu. Tak bisa tedung itu, iya. Bisa bunuh diri. Napnya itu bukan di mutmainah lagi Kirosi. Kalau sudah kena penyakit hati ini, bukan di situ. Justru yang muncul 2, lawamah dan amarah itu. Nah itu. Iya. Nah, salah satu tadi kan obat hati itu adalah jangan marah. Ya kan di situ. Tapi kalau sakit hati, bukan jangan marah itu dokter, mengendalikan amarah di bawah kendali akal. Karena begini, di kitab lain tuh begini. Jadi innan nafsa kal madinah, itu di dalam kimia ini ya. Manusia itu seperti negara. Wal qalbu malikuha wal aqlu waziruha. Hati itu raja, kemudian akal itu perdana menteri atau menterinya lah gitu. Wasyahwatu waliyuha. Syahwat itu penguasa daerahnya lah, mungkin yang menguasai energi gitu ya. Kemudian wal ghadabu syihnatuha. Amarah itu ibarat militernya, tentara. Jadi itu fungsinya melindungi diri. Kalau nggak punya amarah nggak bisa, tapi mengendalikan amarah di bawah kendali akal. Ya. Begitu juga syahwat. Kenapa harus dengan pernikahan akad itu mengendalikan syahwat dengan akal? Dan akal harus terus berkonsultasi dengan hati. Gitu. Hati inilah yang pemilik fatwa istafti qalbak begitu. Subhanallah. Ini mana besar banget ininya. Mana ya Nur kalau sudah mau istirahat silakan kita pindah, namanya komalnya itu inspirasi kehidupan. Saya sebetulnya mulai tadi dipanggil itu. jangan belum tuntas, jangan.